sebagai negara agraris, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam produksi dan konsumsi beras. Namun, meskipun memiliki potensi besar dalam pertanian, Indonesia masih harus mengimpor beras dari negara lain. Hal ini tentunya sering menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Mengapa negara yang dahulunya pernah berhasil melakukan swasembada beras, saat ini malah melakukan impor beras? Seperti yang diketahui bersama, Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki lahan pertanian yang diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh. Siapa sangka negara agraris pun tak menjamin suatu negara dapat terbebas dari impor, terlebih dari sektor pertanian itu sendiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, dari tahun 2000 hingga 2019, Indonesia selalu mengimpor beras. Praktis, hal tersebut juga terjadi di sepanjang periode kepemimpinan Presiden Jokowi hingga tahun 2019. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras di Indonesia mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti krisis iklim, makin berkurangnya lahan pertanian, dan kondisi tanah serta akses pengairan. Produksi padi pada periode Januari sampai April 2024 tak turun 17,54% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang mencapai 22,55 juta ton. Pada sisi lain, konsumsi beras per kapita di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menyebabkan permintaan beras terus meningkat. Untuk mengatasi kesenjangan antara produksi dan konsumsi, impor beras diperlukan agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga yang drastis. Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Profesor Dr. Bustanul Arifin, menyebut impor beras menjadi salah satu solusi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar untuk saat ini. Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan mengapa pemerintah terus mengimpor beras dari sejumlah negara. Menurut Presiden, saat ini jumlah ketersediaan beras di tanah air masih sedikit mengalami kekurangan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, sehingga pemerintah harus melakukan impor sebesar kurang dari 5% dari kebutuhan beras nasional. Impor dilakukan dengan mendatangkan beras dari sejumlah negara tetangga di Asia. Lanjut, Presiden menjelaskan, tidak mudah bagi pemerintah untuk menjaga kestabilan harga beras. Jika harga beras tinggi, masyarakat pasti protes, tetapi petani senang. Sebaliknya, jika harga berusaha ditekan lewat besarnya volume impor beras, maka bisa menyusahkan petani. Badan Pangan Nasional menyebut impor beras tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saat hasil panen dari petani masih rendah di semester pertama atau awal tahun ini. Kebijakan importasi dilakukan demi menjaga keseimbangan stok cadangan beras pemerintah. Kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah untuk mengantisipasi defisit neraca bulanan. Pada saat yang sama, bantuan pangan beras terus digulirkan kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi.